Wah, lihat nih ada acara apa? Seru banget. Ngomong-ngomong, ini handphone Mami bagus banget ya. Gak nge-lag sama sekali. Hah? Wow. Ini mainan apa ya yang baru? Hah? Aduh, gimana ya? HP Mami yang baru beli jatuh. Aduh, rusak lagi. Gak bisa nyala. Aduh, gimana ini? Sembunyiin aja gitu. Sembunyiin di mana ya? Sembunyiin di mana ini? Di sini aja ah. Aduh, jadi nggak tenang nih. Gimana ya? Kalau ditanya pura-pura nggak tahu aja. Atau aku nggak pernah lihat. Coba duduk dulu ah. Aduh, kok masih deg-degan ya? Aduh, tapi kok masih deg-degan ya? Nonton TV aja ah. Tapi kok filmnya nggak ada yang rame ya? Aduh, gimana ya? Bilang nggak ya? Hah? Ada Alkitab. Coba kita baca dulu. Aduh, gimana ya? Oh, begitu kata firman Tuhan. Aku mau berdoa dulu aja. Tuhan, aku takut. Aku udah berbuat salah. Sekarang aku deg-degan. Tuhan tolong ampuni saya ya. Saya juga mau ngaku dan minta ampun sama Mami. Amin. Gimana ya teman-teman? Aku lagi mau ngomong sama Mami soal handphonenya yang jatuh. Semoga Mami mau maafin ya. Mami, Apa sih? Tumben nyamperin Mami. handphone Mami tadi nggak sengaja jatuh. Kok bisa sih? Mami mau nggak maafin aku? Aku salah. Ampuni aku ya Mami, please. Ya udah kali ini aja ya. Mami maafin? Beneran? Iya. Beneran, Mi? Sini bawa sini. Ini handphonenya udah rusak gini? Iya, nanti Mami betulin aja. Mami maafin? Beneran? Iya, jangan diulang ya. Yeay, thank you Mami. Anak-anak, sekarang Lause udah seneng. Kamu tadi denger nggak? Mami udah maafin Lause. Sekarang Lause udah gak deg-degan lagi. Udah seneng. Yeay.
kita mau nonton TV lagi. Nah, anak-anak, berhubung sekarang Lause lagi seneng, kita mau nyanyi satu lagu yuk. Kita mau nyanyi satu lagu, Bersuka di Dalam Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyi satu lagu. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, 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 sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Yuk anak-anak, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh kembali beribadah, kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh pimpin ibadah kami pada hari ini, khususnya Lause yang akan bercerita. Juga tolong anak-anak supaya dapat mengerti firman Tuhan, dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, setelah Saul mati, Daud menggantikan Saul menjadi raja Israel. Daud adalah seorang raja yang baik. Nah, Daud meminta tolong kepada Tuhan untuk menolongnya memimpin umat Israel. Dan Tuhan menjadikan umat Israel menjadi sebuah bangsa yang kuat. Daud menaati dan melayani Allah. Demikian juga bangsa Israel menaati dan melayani Allah. Namun suatu hari ketika tentaranya pergi berperang, Daud memilih untuk tinggal di istananya. Harusnya Daud yang memimpin mereka pergi berperang, tetapi dia memilih untuk tetap tinggal di istananya. Waktu Daud berada di istananya, ia sedang berjalan-jalan di atap, dan tiba-tiba dari atap dia melihat seorang wanita yang sangat cantik. Anak-anak tahu nggak siapa namanya? Nah, ia adalah Batsyeba. Batsyeba adalah istri dari Uria, tentara Daud yang paling kuat dan paling berani. Tiba-tiba Daud mengingini Batsyeba menjadi istrinya.
itu adalah perbuatan yang sangat jahat dan sangat egois. Daud berdosa karena hal itu sangatlah buruk. Lalu Daud memikirkan cara yang sangat jahat dan sangat kejam agar Daud dapat menyingkirkan Uria dan menarik Batsyeba menjadi istrinya. Daud mengirim surat kepada Yoab, pemimpin pasukannya, yang isinya adalah, Yoab, tempatkan Uria di barisan paling depan dan pastikan dia dalam keadaan yang paling berbahaya dan pastikan kalau dia akan mati terbunuh. Karena itu surat dari raja, maka Yoab melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh raja. Dan benar, di dalam pertempuran itu Uria diserang oleh musuh dan kemudian akhirnya mati. Ketika Daud mendengar kabar tentang kematian Uria, ia senang karena dia sekarang dapat memiliki Batsyeba menjadi istrinya. Nah, anak-anak, apakah Allah juga senang? Menurut kamu gimana? Allah nggak senang. Karena itu Allah mengutus seorang nabi kepada Daud. Namanya Nabi Natan. Nabi Natan menghampiri Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam satu kota. Yang satu kaya, memiliki banyak domba dan ternak. Yang satu lagi, si miskin, hanya memiliki 1 ekor anak domba. Nah, si miskin itu menyayangi seekor anak dombanya. Dia memberinya makan dari piringnya sendiri dan menggendongnya waktu anak domba itu lelah dan mengantuk. Tiba-tiba suatu hari, si kaya kedatangan banyak tamu. Nah, tetapi si kaya tidak mau mengambil dari ternaknya yang begitu banyak. Dia malah melakukan suatu hal yang jahat. Dia mengambil seekor anak domba milik si miskin. Nah, kemudian dia memanggangnya dan memberikannya kepada para tamu-tamunya itu. Anak-anak, bayangkan. Bagaimana menurut kamu? Mendengar cerita itu, Daud sangat marah. Siapakah orang itu? Orang kaya itu seharusnya dihukum karena perbuatannya kepada orang miskin itu. Kemudian Nabi Natan berkata, Daud, engkaulah orang itu. Allah sudah memberikanmu istana yang besar, pakaian yang indah, dan banyak hal lainnya. Tetapi engkau tidak puas. Engkau sudah berdosa terhadap Allah. Engkau membunuh Uria dan mengambil Batsyeba sebagai istrimu. Maka engkau akan dihukum karena kesalahanmu. Anak-anak, Daud itu adalah seorang raja yang besar. Ia terkenal karena sering memenangkan perang. Dan ia dihormati oleh rakyatnya. Bagaimana ya respon Daud waktu ditegur Nabi Natan? Karena Nabi Natan berani-beraninya menegur seorang raja. Ternyata Daud sadar dan dia telah tidak taat kepada Tuhan. Dia sangat menyesali dosa-dosanya dan Daud minta ampun kepada Tuhan. Dengan segera Daud memohon ampun kepada Tuhan. Dia mengakui kesalahannya dan Daud menuliskan doanya yang dapat kita baca dari Mazmur 51. Daud berkata, bersihkanlah dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ia memohon agar Tuhan mengampuninya. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Menjadikan hatinya bersih dari segala yang membuatnya jatuh di dalam dosa. Bangkitkanlah kembali padaku
kegirangan karena selamat yang daripadamu. Daud menyadari bahwa ketika ia sudah tidak taat kepada Allah, ia kehilangan sukacita. Jadi, dia memohon Allah untuk mengampuninya dan membuat hatinya menjadi sukacita kembali. Dan betul, ketika Daud mengaku dosanya dan minta ampun kepada Tuhan, Daud bisa kembali bersukacita. Dia bisa happy, sekalipun dia tahu bahwa Allah adalah setia dan adil. Allah akan menghukum dosanya atas apa yang sudah dia lakukan. Setiap dosa pasti ada konsekuensinya. Dosa adalah tidak taat kepada perintah Allah. Misalnya, seperti saat ini, kita diwajibkan untuk tetap tinggal di rumah karena di luar sana banyak virus corona. Tapi kita nggak mau taat. Apa jadinya ya? Kalau kita tetap keluar rumah. Kalau kita tertular, karena apa ayo? Minggu lalu kita melihat bagaimana Allah menghukum Saul yang tidak taat. Dan dia tidak minta ampun kepada Tuhan. Berbeda sekali dengan yang dilakukan oleh Daud. Dia menyadari kesalahan-kesalahannya dan Daud datang kepada Tuhan, minta ampun atas segala dosa yang sudah dilakukannya. Maka dari itu, Allah sangat sayang kepada Daud dan Tuhan memberikan janji yang luar biasa kepada Daud. Ada yang tahu janji apa itu? Ya, betul. Janji bahwa suatu hari nanti ada keturunan Daud yang akan melahirkan seorang juru selamat. Siapa dia? Yes, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan setiap kita. Waktu kita tidak taat, Roh Kudus mengingatkan kita untuk bertobat dari dosa kita. Karena Yesus sanggup mengampuni dosa kita. Bahkan Dia mengatakan akan menjaga kita dan menjauhkan kita dari segala hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Seperti ayat hafalan kita minggu ini. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca bareng-bareng ya. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yuk anak-anak, kita baca satu kali lagi ya, pakai gerakan. Mari ikutin Lause. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah anak-anak, apakah kamu juga ada dosa dan kesalahan-kesalahan yang belum diakui kepada Tuhan dan mohon ampun kepadanya? Nah, waktu liburan ini, kalian kan sering berada di rumah. Bagaimana respon kalian waktu papa mama menegur kebiasaan-kebiasaan buruk yang kalian lakukan? Yuk, kita mau seperti Daud yang tahu apa yang harus dilakukannya saat ia ditegur karena kesalahannya. Apa itu ya? Ya, betul sekali. Waktu kita berdosa, kita mau mengaku dosa kita dan minta ampun kepada Tuhan atas segala dosa kita. Dan juga jangan lupa buat minta ampun kepada orang-orang yang sudah kamu sakiti. Maukah kamu melakukannya? Daud menggambarkan Allah yang mengampuni dosa kita sejauh timur dari barat.
Ia menunjukkan bahwa Allah itu murah hati, Allah itu baik, dan Allah itu penuh belas kasih. Kasih Allah lebih luas, lebih dalam, dan lebih besar dari siapapun yang dapat mengukurnya. Nah, seperti lagu ini. Yuk kita sama-sama nyanyikan sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan Yesus begitu baik buat kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Yuk anak-anak kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh belajar dari Daud, Tuhan. Tuhan berikanlah kami kerendahan hati untuk dapat datang ke hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih kalau Engkau selalu mengampuni kami. Terima kasih juga kalau Engkau selalu ada memberikan sukacita kembali bagi kami. Pimpin kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang taat. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye. Happy Sunday all. See you next time ya.